sure you feel the vibes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran teknologi layanan jaringan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengkonfigurasi subscriber internet telepon pada Cisco paket tracer. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu subscriber internet telepon. Jadi, subscriber internet telepon itu adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Nah, biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB per data sampai 24.000 KB per data, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk DSL. Oke, sebelum materi sebelumnya saya sudah share apa itu ADSL, apa itu DSL, apa itu SDSL. Nah, Digital Subscriber Line atau disingkat dengan DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom, dahulu bernama Speedy. Oke, sembari saya menjelaskan, sembari saya akan memberitahu perangkat apa saja yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Yang pertama, kita akan menggunakan satu server, yang kedua cloud sebagai ISP, yang ketiga itu DSL modem itu sebanyak dua buah perangkat, yang keempat itu switch sebanyak 2, dan yang kelima itu klien sebanyak, kita gunakan itu satu switch kita buat 2 klien. Oke, langsung saja. Pertama kita pilih server terlebih dahulu, kita taruh server, kemudian kita taruh cloud. Cloud ini berfungsi sebagai ISP. Oke, kemudian kita pilih ya DSL modem sebanyak 2 buah. Kemudian kita tambahkan 2 buah switch. Jadi di sini switch 2 buah dan 4 buah klien. Jadi kita ada filenya, biar switch ini ada. Oke. Jadi supaya kita buat seperti ini aja. Oke. Supaya teman-teman mudah untuk melihatnya. Oke. Besar sedikit. Oke, sekarang kita akan menyambungkan atau menghubungkan setiap perangkat ke perangkat yang lain itu menggunakan kabel. Jadi supaya teman-teman nggak pusing lagi, kabel server ke cloud ini pakai kabel apa? Teman-teman mungkin masih bingung untuk penggunaan kabel, atau jangan-jangan syukur-syukur teman sudah tahu. Jadi dari server ke cloud itu menggunakan strike, tipe kabel strike. Oke, jadi kita gunakan ke Ethernet. Oke, sekarang kita akan menggunakan dari cloud ke ADSL. Jadi cloud ke ADSL itu menggunakan phone, kabel phone. Oke, sini menggunakan modem 4. Oke, port 0. Oke, modem. Oke, salah pencet. Ini modem 5. Oke, jadi biasanya kalau ini kan dari perangkat DSL ke switch itu kan
sifatnya itu masih menggunakan kabel. Jadi kabel yang akan kita gunakan itu adalah kabel cross atau strike. Menggunakan kabel cross. Oke. Coba lagi. Oke. Sekarang dari switch ke komputer itu menggunakan kabel strike. Oke. Oke, supaya teman-teman nggak pusing karena saya sudah jelaskan satu persatu. Ini sifatnya sama. Oke. Oke, sudah. Jadi ini menggunakan kabel strike, kabel ini phone, kemudian ini menggunakan kabel cross, dan dari switch ke PC karena dia berbeda pangkat itu menggunakan strike, tipe kabel strike. Oke, lanjut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi server terlebih dahulu. Jadi di server ini kita akan setting IP address. Yang pertama kita akan setting IP address. Jadi kita ke desktop IP, kemudian di sini kita setting 192.168, kita mau IP-nya kelas berapa. Kalau ini saya menggunakan kelas C dan traffic 24. 100 dan 1. Boleh enggak 2? Boleh. Kalau di subnet mask itu pakai traffic 24. Untuk default gateway-nya itu kita buat 1. Jadi default gateway-nya itu gerbang IP itu jadi berapa? 192.168.100.1. Oke, sekarang kita ke service. Jadi di service ini kita ke DHCP. Jadi posisi DHCP yang pertama teman-teman harus lihat itu adalah service-nya itu harus posisi on. Kemudian yang kedua kita akan setting start IP address karena kita DHCP. Kita akan setting mulainya IP klien itu dari berapa. 1 sudah dipakai oleh gateway. 2 sudah dipakai server, jadi mulai startnya itu dari 3. Untuk subnet mask itu biarkan 255.255.0 itu sudah benar. Oke. Sekarang sudah kita setting dengan benar. Kemudian kita sudah setting dengan benar, sudah pastikan yang sudah on dan sudah benar. Kemudian kita akan setting cloud. Jadi di cloud ini yang kita akan ke config. Kemudian kita pilih DSL. Nah, mode 4 ini kita ada mode 4 dan mode 5. Kenapa mode 4 dan mode 5? Karena modem 4 dan modem 5. Jadi kalau ada 3 modem DSL, maka akan di sini akan ada 5. Jadi suruhnya harus kita add. Oke, modem 5 kita add juga. Oke, sekarang sudah kita setting, kita close. Kemudian kita setting DHCP pada client. Oke, kita setting. Ini masih statik kan, jadi kita setting DHCP. Kita lihat berhasil atau tidak. Oke, jadi ini mulainya dari 1 ya. Harusnya dia mulai dari 3. Oke, kita lihat di sini. Kembali kita setting. IP-nya 3. Oke, sekarang ini kita setting juga DHCP. Oke. Kita setting juga di desktop, pilih DHCP. Oke, jadi kita coba tes koneksi antara dari PC client ke server dan server ke client. Oke, kita coba ping PC client, ini kita cek dulu IP-nya berapa.
IP config. Jadi IP config itu salah satu perintah untuk cek IP address. Jadi IP address kita itu ini, IP address dan subnet mask kita ini 168.103. Oke, kita coba ping ke server. Jadi server tadi IP-nya 102 ya. Oke, connect untuk 102. Kita coba dari ini IP-nya 3 kan, 2-nya server. Jadi kita coba tes koneksi dari server ke client. Di 192, 168, 103. Oke, connect. Kita coba dari server sini. Dari server sini kita coba ping ke PC IP-nya 4. Oke. Sekarang kita coba IP-nya 4. Oke, connect. IP-nya ke 5. Oke, connect. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang perangkat yang ada di tutorial ini. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang Digital Subscriber Line (DSL). Jadi DSL ini mempunyai 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah DSL transceiver. Jadi DSL transceiver terdiri dari high pass filter (HPF) dan low pass filter (LPF) yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Nah, voice band transmisikan. Jadi voice band ini ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. Kemudian komponen yang kedua itu filter. Jadi filter ini digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modem. Kemudian yang ketiga DSLAM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi menggunakan teknik multiplexing. DSLAM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi Assign Source Transfer Mode atau ATM, frame relay atau IP. DSLAM memiliki fungsi sebagai berikut. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Jadi ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya broadband. Jadi broadband itu tuh istilah dari ADSL yang mana mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tertinggi berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream sentral ke pelanggan dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream pelanggan ke sentral. Nah, kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video tentang konfigurasi DSL atau konfigurasi subscriber internet telepon menggunakan atau yang disimulasikan dengan paket tracer. Oke, saya Karmila akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.